Karena itu kalau ingin tanya tentang Wahabi itu apa? Wahabi mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keyakinannya ada di akidahnya. Sama dengan ucapan para imam semuanya. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal tersebut. Ini banyak yang tidak suka. Jadi kalau dikatakan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, dengan huruf dan dengan suara, Allah yang berucap dengannya. Itu ada sebagian manusia yang tidak setuju. Tidak, bukan kalam Allah, dia adalah kalamun nafs. Ada yang berucap seperti itu. Jelas ya? Tanpa huruf, tanpa suara. Itu ada. Jadi kalau dia tidak setuju, ya ini Wahabi. Padahal ini akidah ada di apa? Keyakinan para imam yang sudah ada sebelumnya. Ini satu contoh ya dari keyakinan. Dan di antara kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ada risalah beliau tulis kepada Abdurrahman bin Abdullah As-Suwaidi, salah seorang ulama di Irak. Di dalam risalah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ini sengaja saya baca ya supaya kita bisa mengukur bagaimana keyakinan beliau. Kata beliau, "Ukhbiruka anni walillahil hamd muttabi'." Saya beritahu kepada engkau bahwa saya alhamdulillah adalah seorang yang mengikuti, walastu bimubtadi', dan bukan orang yang membuat agama baru. Saya mengikut kepada Nabi, mengikut agama yang dibawa oleh Rasulullah, bukan orang yang membawa agama baru, bukan seorang yang berbuat bid'ah. Kata beliau, "Aqidati wa dini alladhi adinullaha bihi madhhabu ahli sunnati wal jamaah." Kata beliau, akidah dan agamaku yang saya yakini sebagai agama Allah itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah alladhi alaihi aimatul muslimin, ya imam kaum muslimin berada di atasnya, mithli al-aimatil arba'a wa atba'ihim, seperti imam 4 dan pengikutnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi itu akidah beliau. Beliau tidak pernah keluar dari jalannya para aimah. Karena itu beliau katakan dia tidak keluar dari jalannya para imam kaum muslimin, seperti imam 4 dan yang mengikutinya. Dan terlihat di dalam keyakinan akidah yang beliau tulis itu keteguhan dan kekokohan di atas ilmu. Orang itu kalau dia bingung akidahnya, akan diketemukan di buku ini dia berucap begini, di buku sana dia berucap apa? Berucap lain. Tapi ini tidak. Beliau teguh dan tegar di atas hal tersebut. Tapi yang menjadi masalah, kenapa beliau dipermasalahkan? Syekh sendiri terangkan. Saya dipermasalahkan kenapa? Lakinni bayyantu linnas ikhlasad dini lillah. Karena saya terangkan kepada manusia kewajiban mengikhlaskan agama karena Allah. Wa nahaytuhum an da'watil ahya'i wal amwat minas salihin wa ghairihim. Dan saya larang mereka jangan berdoa kepada orang-orang yang hidup ataupun orang-orang mati dan orang-orang salih maupun selainnya. Maksudnya di sini orang yang mati itu jelas ya tidak boleh berdoa. Tapi orang yang hidup maksudnya pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga kata beliau melarang an isyrakihim fima yu'badullahu bih, tentang kesyirikan yang dikerjakan dalam ibadah kepada Allah. Minad dabah wan nadar, apakah dalam bentuk menyembelih, nadar, tawakal, sujud, ya dan selainnya. Yang hal-hal yang merupakan hak Allah tidak boleh ada sekutu bagi Allah di dalamnya. Ya, tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, tidak boleh kepada nabi yang diutus. Jadi kata beliau, apa yang saya ajak ini itulah yang disuruhkan oleh para rasul dari awal hingga akhirnya. Dan itulah madhab yang ahli sunnah wal jamaah berada di atasnya. Jadi ini dari ucapan beliau sendiri, bagaimana dakwah beliau.